Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Maritza Desa Panadira, NIM 210101 201 20023 dari Rekayasa Nilai Kelas A akan mempresentasikan mengenai State Road 826 Palmetto Expressway Managed Lanes PD and A Study. Oke, untuk yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada executive summary, ada metodologi value engineering, ada peserta workshop dan informasi proyek, ada data ekonomi dan post model dan estimasi, ada analisis fungsi dan bus diagram, ada evaluasi dan rekomendasi. Oke, untuk yang pertama, di sini ada pendahuluan di mana SR 286 atau adalah salah satu koridor transportasi yang paling banyak dilalui di Miami-Dade County dengan panjang proyek mencapai 6 mil dan waktu studi value engineering yaitu 14 sampai 18 Mei tahun 2012. Proyek Palmetto Expressway ini bertujuan untuk menambahkan 2 jalur pada setiap arah di sepanjang koridor tengah. Selain itu, penambahan jalur tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, mengurangi kemacetan, dan menyediakan jalur alternatif sepanjang koridor SR 286. SR 286 sendiri menghubungkan Kabupaten Miami-Dade Selatan ke Miami-Dade Country Utara dan berfungsi sebagai rute pengumpan ke koridor SR 836 Timur Barat tersibuk di county. Berikut adalah lokasi proyek dari SR 286, di mana bagian dari Strategic Intermodal System atau SIS, Florida Interstate Highway System atau FIHS, dan National Highway System atau NHS. SR 286 sendiri terdaftar sebagai rute evakuasi lokal di Kabupaten Miami-Dade. Oke, selanjutnya ada tujuan value engineering. Tujuan dari value engineering pada proyek ini yaitu untuk mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan nilai dalam biaya modal, kemampuan membangun, pemeliharaan lalu lintas, dan persyaratan fungsional dasar proyek. Maka dari itu, dalam mencapai tujuan tersebut, ada beberapa kendala proyek yang perlu dipertimbangkan, yaitu seperti tidak ada jalan tambahan, induk gas bumi FTG, sambungan di setiap ujungnya, tidak ada perbaikan pada semang susun, jalan layang NW 103 Street, jalan layang NW 25 Street, dan jadwal yang cukup padat. Selanjutnya ada hasil studi value engineering yang dimana di sini pada awalnya tim value engineering menghasilkan 131 ide dan 9 ide ditentukan untuk menjadi saran desain. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Dan diperoleh hasil akhir yaitu tim value engineering akhirnya mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Di mana ide yang dikembangkan mempertahankan fungsi yang diperlukan. Selanjutnya ada alternatif rekomendasi, yaitu penerimaan rekomendasi ini akan meningkatkan nilai dan dimasukkan dalam desain fasilitas. Alternatif rekomendasi tampaknya merupakan cara yang paling hemat biaya untuk menyediakan fungsi yang diperlukan. Rekomendasi yang dikembangkan oleh tim studi value engineering secara langsung akan mempengaruhi rancangan proyek yang ada. Apabila alternatif yang direkomendasikan telah disajikan pada FDOT dan tidak ada kelemahan fatal dengan rekomendasi yang diusulkan, maka dapat ditujukan dengan prestasi. Selanjutnya ada penerimaan manajemen dan implementasi. Jadi untuk setiap rekomendasi yang diambil pada rapat resolusi berikutnya akan dimasukkan ke dalam tabel 1.41 dalam kolom tindakan manajemen di manajemen action di sini. Lalu manajer proyek FDOT harus memastikan bahwa semua yang diterima sebagai rekomendasi dapat ditetapkan dan semua tindakan yang tertunda diselesaikan untuk dimasukkan dalam desain proyek. Oke, selanjutnya ada metodologi value engineering. Di sini yang pertama ada prastudi. Yang pertama di sini ada penjadwalan peserta studi dan tugas. Yang kedua ada ulasan tentang dokumen, yaitu mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek dan menyusun data proyek menjadi biaya model. Yang selanjutnya ada kajian workshop value engineering yang terdiri dari fase pengumpulan informasi, yaitu di mana project manager konsultan desain menyediakan desain informasi tentang proyek kepada tim value engineering, di mana hal tersebut berguna untuk memperlancar perkembangan proyek yang harus ditinjau dan dipahami. Selanjutnya ada fase identifikasi fungsi dan analisis biaya,
di mana tim value engineering mengidentifikasi fungsi dari berbagai proyek elemen dan subsistem dengan membuat diagram teknik sistem analisis fungsi atau biasa disebut dengan diagram FAST untuk ditampilkan dalam hubungan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya ada fase kreatif, di mana fase studi ini melibatkan penciptaan dan daftar ide. Selama fase ini, tim value engineering berkembang ide sebanyak mungkin untuk memberikan suasana yang kreatif dan membantu anggota tim untuk berpikir di luar kebiasaan. Selanjutnya ada fase evaluasi, di mana pada fase evaluasi ini, tim value engineering menilai ide-ide yang dihasilkan selama fase kreatif. Di mana apabila ide tersebut yang ditemukan tidak relevan atau tidak layak untuk studi tambahan akan dieliminasi. Sedangkan ide yang terpilih dapat mewakili potensi penghematan biaya terbesar sehingga dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada fase pengembangan, di mana di dalam fase pengembangan ini, tiap ide yang dinilai tinggi diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Oke, selanjutnya ada pasca studi itu terdiri dari dua, yaitu ada tahap presentasi dan pelaporan, di mana tahap akhir kajian value engineering dimulai dengan pemaparan gagasan dari hasil terakhir kajian value engineering. Tim value engineering akan menyaring ide-ide sebelum draft salinan laporan disiapkan. Gagasan value engineering yang awal disusun urutan yang ditujukan untuk memfasilitasi referensi silang ke rekomendasi akhir untuk revisi kontrak dokumen. Selanjutnya ada laporan akhir, di mana penerimaan atau penolakan ide-ide yang dijelaskan dalam laporan ini sesuai pada tinjauan dan persetujuan FGOT. Tim value engineering ada untuk membahas komentar laporan draft akhir untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir. Oke, selanjutnya ada peserta workshop dan informasi proyek, di mana peserta terdiri dari tim studi yang terdiri dari para ahli yang ada pada tabel di layar, serta untuk informasi proyek sendiri, tujuan pengumpulan informasi pada studi value engineering itu untuk membawa tim value engineering up to speed up mengenai keseluruhan proyek cakupan. Oke, selanjutnya ada daftar bahan studi value engineering yang ditinjau, yaitu ada biaya historis item pembayaran FGOT yang disediakan oleh URS Corp yang tidak bertanggal. Selanjutnya ada FGOT Typical Section Package opsi 1A disiapkan oleh URS Corp tertanggal 14 Mei 2012. Ada pengecualian desain untuk lebar jembatan disiapkan oleh URS Corp tanggal 27 April 2012. Ada permintaan variasi desain di mana lebar bahu ada I75 bahu luar disiapkan oleh URS Corp tanggal 30 Maret 2012. Ada permintaan variasi desain di mana lebar border disiapkan oleh URS Corp pada tanggal 30 Maret 2012. Ada permintaan variasi desain yang jumlah lajur miring satu arah dan lintas lereng yang disiapkan oleh URS Corp tanggal 30 Maret 2012. Dan ada pengecualian desain untuk lebar lajur dan lebar bahu disiapkan oleh URS Corp tanggal 27 April 2012. Selanjutnya, file perkiraan biaya hak jalan disiapkan oleh URS Corp diperbarui 27 Mei 2012. Ada SR286 Palmetto Expressway, usulan lajur yang dikelola manajemen stormwater jilid 1 dan 2 tertanggal Mei 2012. Dan rancangan memorandum teknis lalu lintas desain disiapkan oleh The Corradino Group pada tanggal Februari 2012. Selanjutnya ada ringkasan masukan proyek umum, yang di sini ada fungsi dan sasaran proyek, di mana pada bagian ini harus mematakan hal apa saja yang dilakukan pada proyek sesuai yang ditentukan pada pertemuan awal dan workshop. Itu sebagai berikut, ada 29 hal yang harus diketahui seperti yang ada pada layar. Oke, selanjutnya ada kebijakan dan arahan proyek, di mana proyek harus memenuhi kriteria ekonomi, desain teknik, lingkungan, dan sosial budaya, memenuhi tujuan rencana transportasi jarak jauh untuk pengembangan masa yang akan datang. Untuk batasan umum proyek, yaitu tidak ada hak jalan tambahan, induk gas bumi FTG, sambungan di setiap ujungnya, tidak ada perbaikan pada simpang susun, jalan layang NW 103 Street, jalan layang NW 25 Street, dan jadwal yang cukup padat. Untuk kondisi dan pertimbangan umum proyek, yaitu terlihat pada dokumen PDE dan dokumentasi cadangan oleh URS Corp, dan ulasan situs komentar dan pengamatan lainnya, di mana tim value engineering tidak melakukan site visit karena terbiasa dengan koridor, dan biasanya digunakan Google Earth atau situs lain. Oke, selanjutnya di sini ada data ekonomi, ada cost model, dan estimasi. Data ekonomi sendiri
Di sini ada perbandingan biaya yang terkait dengan alternatif yang disajikan berdasarkan total life cycle cost dan didiskontokan nilai sekarang dari pekerjaan tersebut. Suku bunga periode proyek yang didasarkan pada parameter di mana di tahun analisis tahun 2012 untuk economic planning life itu 30 tahun mulai tahun 2014, untuk tingkat diskontonya sendiri 5% dan inflasinya 3%. Untuk perkiraan biaya awal digunakan oleh tim untuk elemen konstruksi utama dan dikembangkan oleh URS dan tim estimasi hak jalan mereka. Estimasi dasar itu ditetapkan sebagai State Road 826 bagian dari proyek yang terkoneksi ke I75. Nah, berikut merupakan analisis fungsi dan diagram FAST, di mana diagram FAST sendiri itu dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menampilkan jalur fungsi kritis untuk keseluruhan proyek. Dasar dan fungsi sekunder pendukung diilustrasikan pada diagram FAST berikut. Berikut ada diagram FAST dari proyek ini yang terlihat seperti yang ada di layar. Selanjutnya masuk ke evaluasi, di mana ada 31 ide kreatif dan 11 yang dievaluasi dan dinilai. Selama proses evaluasi, tim value engineering meredefinisikan beberapa ide kreatif sebagai pertanyaan untuk para desainer atau sasaran desain. Peran utama yang diidentifikasi oleh tim value engineering tercantum pada tabel yang di atas. Ada 9 saran desain utama yang diidentifikasi oleh tim value engineering seperti yang ada pada layar. Selanjutnya ada rekomendasi, di mana rekomendasi ini mencakup perbandingan antara proposal tim value engineering dan konsep asli desainer, di mana setiap proposal terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan deskripsi evaluasi keuntungan dan kerugian dari rekomendasi yang diusulkan. Untuk evaluasi rekomendasi sendiri, rekomendasi yang diterima harus diidentifikasi dan didaftarkan untuk dokumentasi tujuan, di mana untuk setiap ide yang tidak diterima, tim desain biasanya mendokumentasikan alasannya secara tertulis dengan alasan penolakan. Untuk pertimbangan dan asumsi, analisis dan laporan nilai ini didasarkan pada hal berikut, yaitu asumsi dan kondisi. Yang pertama, rekomendasi yang diberikan di sini adalah pada tanggal laporan ini. Tim studi atau pimpinan berasumsi bahwa tidak ada dokumen material yang mempengaruhi desain atau biaya konstruksi yang belum dilihat oleh tim. Keberadaan dokumen semacam itu pasti akan mengubah alternatif yang terkandung di laporan ini. Oke, yang pertama ada rekomendasi nomor 6, yaitu mempertimbangkan 4+1 dengan bahu penuh di masing-masing jalur yang dikelola arah. Di mana alternatif value engineering untuk sementara pemerintah dapat menerapkan managed line tunggal 11 feet dan dilanjutkan bahu jalan 12 feet dari SR 286 ke utara dari persimpangan I75. Tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini, hanya membutuhkan pengecatan, deliniator, dan infrastruktur tol. Untuk keuntungannya sendiri, biaya awalnya rendah, pelaksanaan segera, sedikit dampak operasional, menyediakan pengenalan ML ke Palmetto Expressway, dan memberikan aliran pendapatan awal, serta mengurangi dampak area konstruksi run I75. Untuk kekurangannya sendiri, kekhawatiran atas lalu lintas yang bergerak lebih lambat, lajur dikelola tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya, dan pemeliharaan deliniator yang bermasalah. Untuk potensial biayanya sendiri 5,35 juta dolar. Dan berikut merupakan gambar dari rekomendasi nomor 6. Ya, selanjutnya ada rekomendasi nomor 13, yaitu dari NW36 hingga NW56, jalan-jalan menyelaraskan kembali jalur utama ke timur sepanjang jalan. Untuk alternatif value engineering-nya sendiri, di sini ada perataan center line yang dapat digeser sekitar 6 feet ke timur untuk mendapatkan bahu jalan sepanjang 12 feet ke arah SB. Dinding penghalang luar NB diusulkan dalam PD dan PDNA akan digeser 10 kaki ke timur. Untuk keuntungan sendiri, operasi lalu lintas, aliran dan kecepatan akan sangat meningkat secara signifikan, serta meningkatkan bahu bagian dalam sekitar 12 feet ke arah luar. Untuk kekurangan sendiri, peningkatan biaya dan waktu konstruksi, serta pemeliharaan lalu lintas, rekonstruksi dinding pembatas median sepanjang 4.000 feet ke arah timur, modifikasi pada jalan lokal, dan rekonstruksi dinding median. Untuk nilai tambahan potensialnya yaitu $1.282.000.
Ini merupakan gambar dari rekomendasi nomor 13. Oke, selanjutnya ada rekomendasi nomor 16, yaitu pada simpang susun I-75, alinyemen jalur utama harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu bagian dalam 10-12 kaki. Untuk alternatif value engineering-nya sendiri, di mana perubahan kanal menjadi gorong-gorong dan dialihkan penataan kembali jalur SB di atas gorong-gorong ke barat untuk meningkatkan bahu bagian dalam menjadi 10-12 feet. Untuk keuntungannya sendiri, penambahan lebar bahu dari 4 feet menjadi 10-12 feet di semua arah lalu lintas untuk setiap jenis jalur, serta operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Untuk kekurangannya sendiri, peningkatan biaya dan waktu konstruksi memerlukan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang serta memberlakukan perizinan. Untuk nilai tambahan potensialnya sendiri yaitu 3.428 juta dolar. Nah, itu merupakan gambar dari rekomendasi nomor 16. Oke, selanjutnya ada rekomendasi nomor 19, di mana antara NW74 dan OTHB Road memperlebar lajur selatan ke barat untuk menyediakan bahu bagian dalam 12 kaki dan menyelaraskan jalan masuk ke RD OTHB atau membeli jumlah kecil hak jalan. Untuk alternatif engineering-nya sendiri, di mana memperluas 8 kaki ke barat untuk memberikan jarak 12 kaki, bahu bagian dalam di OTHB ke SR826. SP perlu dimodifikasi seperti yang disebutkan pada gambar. Lalu untuk keuntungannya sendiri memperluas 8 kaki ke barat untuk memberikan jarak 12 kaki. Bahu bagian dalam perlu dimodifikasi pada grafik. Untuk kekurangannya sendiri, peningkatan biaya dan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi, di mana nilai tambahan potensialnya yaitu 7.632 dolar, dan berikut merupakan gambar dari rekomendasi nomor 19. Oke, selanjutnya ada rekomendasi nomor 22, di mana di bagian 5 akan dibuat mahkota dan stripping splash sheet untuk proyek dihindari penggilingan dan pengerjaan ulang. Pelapisan ulang juga memperpanjang jalur kelima menuju utara lebih jauh ke selatan. Untuk alternatif engineering-nya sendiri, tim joint venture bagian 5 akan membuat friction course, mengubah lokasi crown stripping SR826 antara NW25 Street untuk mencocokkan konfigurasi akhir dari proyek jalur managed lines. Untuk keuntungannya sendiri lebih sedikit biaya keseluruhan karena menyediakan pengerjaan ulang, opini negatif publik berkurang. Untuk kekurangannya sendiri menggeser biaya pekerjaan proyek bagian 5 dan mendesain ulang untuk upaya bagian 5. Untuk penghematan biaya totalnya sendiri yaitu sekitar 940.000 dolar. Dan berikut merupakan gambar dari rekomendasi nomor 22. Oke, selanjutnya ada rekomendasi nomor 23, yaitu menambahkan batas kecepatan variabel pada jalur sebelumnya. Untuk alternatif engineering sendiri, yaitu memanfaatkan batas kecepatan variabel untuk jalur tujuan umum untuk mengelola aliran lalu lintas di generasi purpose line dengan baik. Disarankan untuk memasang rambu lalu lintas kecepatan variabel sebelum memasuki segmen managed lines, yaitu ada 2 rambu di antara setiap interchange di setiap arah, yaitu ada 16 rambu. Untuk keuntungannya sendiri, peningkatan operasi dan aliran secara aktif di jalur tujuan umum, peningkatan hasil diantisipasi karena adanya variasi kecepatan yang diperluas, dan memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Untuk kekurangan, peningkatan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk rambu dinamis, konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Nilai tambah potensialnya 2 juta dolar hingga 5 juta dolar. Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan ataupun dalam penulisan. Sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.